Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah semuanya? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Dan tetap semangat untuk menjadi anak pintar, anak soleh, dan anak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak akan belajar pelajaran tema tentang bahasa Indonesia. Materinya adalah tentang kalimat penolakan. Ternyata menolak itu boleh anak-anak, tapi ada aturannya. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu dari orang lain. Kalimat penolakan itu bisa kita gunakan untuk menolak ajakan, menolak pemberian, menolak pendapat, atau perintah dari orang lain. Mari kita baca dialog atau percakapan di bawah ini. Ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Pada dialog kedua, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, ada dua macam ada ajakan dengan dua cara penolakan. Yang pertama adalah tidak mau aku malas bekerja bakti itu melelahkan. Sementara jawaban kedua adalah maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Dua-duanya tidak bisa bekerja, tapi cara mengucapkannya, cara menolaknya berbeda. Nah, anak-anak tentu bisa melihat bahwasanya ada cara yang bisa kita tiru dan ada yang tidak. Di sini katanya manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan. Silakan anak-anak perhatikan baik-baik. Ya, benar. Yang di atas adalah kalimatnya pakai tidak mau. Tidak mau aku malas. Nah, begitu. Itu namanya penolakan yang tidak baik. Nah, yang kedua, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti. Nah, itu adalah penolakan yang baik. Ternyata anak-anak, kalimat penolakan itu terbagi dua. Satu, kalimat penolakan yang sopan. Seperti yang tadi, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, kalau ada kawan kita yang kita ajak, kemudian dia menjawab seperti itu, kita bisa maklum kan? Kita bisa ngerti dan kita nggak kesal karena kita ngerti dia ada keperluan penting. Nah, apa jadinya kalau ternyata kawan kita menjawab dengan penolakan yang tidak sopan? Kawan, ayo bekerja bakti. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Kira-kira kita suka nggak punya teman kayak gini? Ya enggak lah, sama. Semua orang tidak suka kalau orangnya menjawabnya seperti itu. Kok malas yang dibangga-banggakan? Ya kan? Nah, kalau kita nggak suka orang lain melakukan hal yang seperti ini, tentunya kita juga jangan melakukan hal yang seperti ini. Karena ini adalah jawaban yang atau penolakan yang tidak sopan. Nah, kita lihat mungkin dalam bentuk pengucapan atau dialog anak-anak mudah membedakan mana yang menolak, mana kata kalimat penolakan. Tapi kalau dalam bentuk tulisan mungkin anak-anak masih ragu. Mari kita perhatikan di sini ciri-ciri kalimat penolakan. Kalimat penolakan itu sering menggunakan kata maaf. Nah, itulah penolakan yang sopan ya anak-anak ya. Maaf, saya tidak bisa ikut. Saya ada acara penting. Atau maaf, saya ada acara keluarga hari ini. Kita ucapkan maaf. Syukur kan ada yang ngajak kita main. Sering kita sedih kadang-kadang. Nggak ada teman, nggak ada yang ngajak. Nah, sekarang ada yang ngajak. Nah,
Kalau memang kita kali ini nggak bisa, ya udah kita tolak dengan baik, dengan kata maaf. Kemudian kata lain kali, maaf ya teman, lain kali kita main ya. Sekarang saya lagi belajar online gitu. Nah itu kan bisa kita tolak, jangan sampai diajak main, ya oke. Ya nggak boleh. Nah kita harus menolak, tapi kita tetap tolak dengan bahasa atau kalimat yang sopan. Nah, mungkin terima kasih, misalnya ada yang memberi kita makanan, nak makan nak, ini ada kue. Oh, terima kasih saya udah kenyang, atau terima kasih saya puasa nih ya. Nah tapi orang kan udah baik menawarkan sesuatu sama kita, jangan lupa bilang terima kasih. Atau kalau ada pendapat kita tidak sependapat atau kita tidak setuju, kita bilang tidak setuju. Misalnya kata ayah, anak-anak hari ini kita ke mall ya. Waduh, usul ayah saya tidak setuju nih ya hari ini kalau ayah ajak ke mall. Karena sekarang kan masih corona, kita di rumah aja berkumpul dengan keluarga. Nah itu boleh bilang tidak setuju untuk pendapat itu atau kurang setuju, bisa saja tidak sejalan, bisa saja tidak sependapat gitu. Nah, tapi kata ajakan itu memang sering menggunakan kata tidak. Maaf saya tidak bisa ikut, maaf saya tidak mau, maaf saya tidak bisa mengerjakannya, saya sedang ada kegiatan lain gitu ya. Sering menggunakan kata tidak, tapi bukan cuma ini, banyak lagi. Nanti anak-anak dalam proses percakapan akan tahu sendiri itu perbedaan mana kalimat penolakan, mana tidak. Tapi ini sekadar panduan saja. Nah, tapi yang paling penting adalah kalimat penolakan itu harus disampaikan dengan sopan. Karena orang ngajak kita tuh udah mikir-mikir, orang nyuruh kita itu udah mikir-mikir. Tapi ketika kita tolak dengan yang tidak sopan, orang jadi tidak nyaman. Misalnya orang tua kita nyuruh kita, nak cuci piring nak. Jangan sampai bilang tidak mau, tidak, malas. Itu adalah jawaban yang tidak sopan, jawaban orang yang tidak sekolah. Kalau kita sekolah tuh jawaban kita tuh harus bisa berbicara sopan. Jadi bedakan antara orang sekolah dengan yang tidak sekolah. Kadang-kadang anak yang tidak sekolah karena miskin juga lebih sopan kadang-kadang. Tapi jangan sampai kita yang sekolah malah lebih buruk dari mereka. Harus berbeda, orang yang sekolah dengan tidak sekolah tuh beda. Ya. Nah, itu dijadikan kebiasaan. Nah, kalau menolak boleh, tapi disampaikan dengan sopan santun, suara yang lembut gitu. Jangan sampai orang yang mengajak kita, orang yang menyampaikan pendapat, atau orang yang memberi kita malah jadi tersinggung karena kita menjawabnya dengan cara yang tidak sopan. Orang lain tersinggung, nah kita kan jadi tidak rukun, jadi tidak nyaman, tidak enak. Ngajak si Anu tuh, kalau kita ajak dia bahasanya kasar. Nah itu kan kita dijauhi teman. Padahal orang yang disayang itu adalah orang yang sopan. Nah berikutnya, alasannya juga memang harus lebih penting atau lebih baik. Misalnya, nak, mandi nak, malas mah, lagi main. Nah mandi itu penting, karena mandi itu untuk menjaga kesehatan kita. Main itu kalau sudah lama ngapain main juga lagi, berhenti lagi, mandi lagi, ini waktu maghrib udah dekat. Nah itu alasan kita tidak tepat kalau kita bilang mau main. Tapi kalau alasannya tepat, misalnya gini, ayah bilang, nak, cuci mobil nak. Baik ayah, tapi maaf ayah, saya lagi belajar online nih, sebentar lagi saya bantu ayah ya. Nah itu kan ya, kita kan belajar online waktunya terbatas. Nah kalau cuci mobil sebentar lagi juga bisa. Kan kita bisa bilang, maaf ayah, sebentar lagi saya bantu ya selesai belajar. Ya. Atau kalau alasan itu harus lebih baik. Anak-anak mandi itu harus pakai sabun, kata mama. Nggak, pakai kecap aja. Nah itu kan aneh, tidak lebih baik. Maksudnya saran itu harus lebih baik. Apalah misalnya ya, anak-anak masih banyak itu bisa cari contoh-contoh yang lain. Oke. Nah ini perlu dibiasakan kita kalau kita menolak, tolaklah dengan kata-kata yang sopan. Nah berikutnya ayo kita berlatih. Ini ada dialog, silakan dibaca. Ya, Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Apa jawaban Made? Walaupun ajakannya itu baik sebenarnya kan. Maaf Din, kali ini aku tidak bisa berolahraga.
Apa kata Udin? Nggak perlu pula marah, kalau ada orang nolak kita nggak perlu marah. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Jawab Ade, betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluarga. Nah, kan jawabannya lebih baik. Oh ya, olahraga boleh bisa kapan-kapan, tapi mengunjungi paman kan sekali-sekali. Nah, apa jawaban Udin berikutnya? Baiklah, selamat bersenang-senang. Nah, jawaban Made adalah terima kasih. Nah, kalau dialog kita, percakapan kita seperti ini dengan teman, tentunya teman nyaman dengan kita dan kita juga akan rukun dengan teman. Kita perhatikan di sini seperti ini jawabannya. Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Nah, akhirnya kan dijawab sama si Udin. Kemudian jawaban si Made lagi, betul Din, aku akan mengunjungi paman beserta keluarga. Ini penting. Nah, karena kawannya sudah mengerti, kita ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak juga bisa berlatih di rumah. Nah, ini anak-anak, ini ada soal sekedar beri tanda centang bila itu kalimat penolakan dan beri tanda silang bila itu bukan kalimat penolakan. Itu ada pada LKS halaman 70 bagian A dan B ya. Nah, cobalah buat kalimat penolakan. Kalau anak-anak, oke, selamat berlatih anak-anak. Oke, kalau anak-anak mau dan anak-anak senang, ini tidak ada paksaan. Ini hanya pembiasaan agar anak-anak terlatih ya, terlatih untuk mengucapkan kalimat penolakan dengan cara yang sopan. Boleh. Siapa yang mau, Memeti tunggu. Buatlah video pendek dengan menggunakan kalimat penolakan. Contohnya gini, Memeti ngomong sama Kak Jasmine. Jasmine, cuci piring nak. Jasmine, cuci piring nak. Iya Ma, tunggu lagi belajar online. Nanti dicuci ya nak ya. Iya Ma. Oke, itu contohnya. Semestinya Kak Jasmine tadi jawabnya minta maaf. Maaf Ma, lagi belajar online, sebentar lagi dibantu. Tapi terserah anak-anak bagaimana caranya. Tapi itu contohnya ya nak ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.